belajar bersama. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Mutiara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar sesuatu yang sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada yang bisa menebaknya? Kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, akan Bu Mutiara beritahu. Hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang. Nah, apa sih satuan panjang itu? Apakah ada yang mengetahuinya? Oke, akan Ibu beritahu. Setiap benda di sekitar kita mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang pendek seperti pensil, dan ada yang panjang seperti tali. Nah, untuk mengetahui panjang suatu benda, kita perlu mengukurnya. Tapi, tahukah kalian bagaimana cara kita mengukur suatu benda? Cara yang pertama, kita bisa menggunakan alat ukur satuan tidak baku. Dan yang kedua, menggunakan alat ukur satuan baku. Nah, apa sih itu alat ukur satuan tidak baku dan alat ukur satuan baku? Apakah sudah ada yang mengetahuinya? Jika ada yang sudah mengetahuinya, coba sekarang anak-anak tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Dan tenang saja, untuk anak-anak yang belum mengetahuinya akan Ibu bahas kali ini. Alat ukur satuan tidak baku itu ada 4. Yang pertama yaitu jengkal tangan. Yang kedua yaitu depa, yaitu jarak antara ujung tangan kanan hingga ujung tangan kiri saat kita merentangkan tangan dengan lebar. Yang ketiga yaitu langkah kaki. Dan yang keempat yaitu hasta. Hasta yaitu panjang dari siku hingga jari tangan. Kenapa bisa disebut satuan tidak baku? Satuan tidak baku yaitu satuan yang jika kita gunakan oleh siapa saja ataupun oleh orang yang berbeda akan menghasilkan pengukuran hasil yang berbeda. Karena setiap orang memiliki ukuran jengkal tangan yang berbeda-beda, sehingga hasilnya pasti tidak sama. Selanjutnya yaitu alat ukur satuan baku. Ada 2 alat ukur satuan baku, yaitu penggaris atau mistar, dan yang kedua yaitu meteran. Apa yang dimaksud dengan satuan baku? Satuan baku yaitu pembanding yang bersifat tetap dan tidak berubah-ubah serta bisa digunakan secara umum oleh siapa saja. Karena hasilnya pasti sama dan bisa dibandingkan oleh siapapun. Sehingga bisa membantu kita untuk mengukur lebih tepat dan akurat. Agar kita mengetahui seberapa panjang sebuah benda, kita perlu mengukurnya dengan satuan panjang. Hari ini kita akan belajar cara mengukur suatu benda dengan satuan panjang cm dan meter. Anak-anak hebat kelas 2, satuan panjang mempunyai urutan dari yang tertinggi atau terbesar hingga terendah atau terkecil. Tangga yang tertinggi dimulai dari kilometer atau bisa kita tuliskan dengan km.
Tangga yang kedua yaitu hektometer, atau bisa kita tuliskan dengan huruf H dan M, HM. Tangga yang ketiga yaitu dekameter. Kita bisa menulisnya dengan DAM atau dam. Tangga yang keempat yaitu meter. Kita bisa menuliskannya dengan huruf M. Tangga yang kelima yaitu desimeter. Kita bisa menulisnya dengan DM. Tangga yang keenam yaitu sentimeter, atau bisa disingkat dengan CM. Dan tangga yang terakhir yaitu milimeter. Bisa kita tuliskan dengan huruf MM. Nah, anak-anak, satuan yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari yaitu meter, sentimeter, dan kilometer. Jika kita turun tangga, berarti satuannya semakin kecil, sehingga nilainya dikali 10 setiap turun satu langkah. Jika naik satu tangga, berarti satuannya semakin besar, sehingga nilainya dibagi 10 setiap naik satu langkah. Bagaimana? Apakah sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Jika ada mau yang ditanyakan, anak-anak bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Hari ini kita akan bertemu teman baru loh. Mari kita perkenalan si kata Kiko. Dia sangat suka melompat. Kiko ingin mengingat tangga satuan panjang dengan cara melompati setiap tangga. Mari kita bantu Kiko untuk mengingat urutannya. Kita mulai ya. Yang pertama ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Wah, hebat sekali. Kiko sudah sampai di tangga yang paling bawah. Sekarang kita bantu Kiko untuk kembali ke tangga paling atas. Kita mulai ya. Yang pertama ada milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dekameter, hektometer, dan kilometer. Bagus sekali. Kiko sekarang sudah paham urutan anak tangga satuan panjang. Dan Kiko juga senang sekali karena teman-teman membantu Kiko. Terima kasih teman-teman. Sekarang mari kita pecahkan sebuah soal. Tapi sebelum itu, anak-anak bisa menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu agar nanti kita bisa mengerjakannya bersama-sama. Soal yang pertama, jika 1 meter itu sama dengan 100 cm, ubahlah 3 meter menjadi satuan panjang cm. Bagaimana ya caranya agar 3 meter kita ubah menjadi cm? Iya, betul sekali. Dikalikan dengan 100. Karena dari tangga meter kita turun 2 tangga, yaitu desimeter dan sentimeter. Sehingga hasilnya 3 dikali 100 sama dengan 300. Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Bagaimana? Apakah sudah paham dan dapat dimengerti? Jika sudah, anak-anak bisa menuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Nah, untuk soal yang kedua, sekarang sebaliknya. Jika 500 cm, berapakah jika kita ubah menjadi bentuk satuan panjang meter? Iya, betul sekali. Caranya yaitu dengan dibagi dengan 100.
Karena dari sentimeter ke meter kita naik 2 tangga, yaitu sentimeter ke desimeter lalu ke meter. Jadi hasilnya 500 dibagi 100 sama dengan 5. Sehingga diperoleh jawaban 500 cm sama dengan 5 meter. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Jika masih ada yang mau ditanyakan, anak-anak bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Halo teman-teman semuanya, salam kenal. Aku Tata dan ini temanku Kia. Salam kenal, namaku Kia. Kita sudah mengenal macam-macam satuan panjang mulai dari kilometer, meter, sentimeter, sampai milimeter. Kita juga tahu apa itu satuan baku dan satuan tidak baku, serta cara mengukur benda dengan tepat. Teman-teman, belajar bukan hanya di sekolah saja loh, tapi juga bisa di mana saja. Cobalah di rumah nanti ukur benda-benda di sekitarmu, misalnya panjang meja, tinggi kursi, atau bahkan panjang selimutmu. Teman-teman, jangan lupa terus berlatih mengukur dan tetap semangat belajar setiap hari. Sampai jumpa teman-teman semuanya.